Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Fatan Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha biniyatina Allah yursilu mithla sawaba qira'atina ila arwahi abaina wa jadadina mahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat khususan ila arwah aqaribi hadzal bait an Allah Ta'ala tawasyahum birrahmah wal maghfirah kama naqra'uha aidan yatina Allah yursilu mithla sawaba qira'atina ila arwah ulama'ina wa masyayikhina wa ruh muallif hadzal kitab wa asallahu subhanahu wa ta'ala ayyamfa'ana bi ulumihim fid darain kama naqra'uha aidan yatina Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dhurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawajina la hadhihi niyah kulihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan para guru, para asatidzah, para bapak hadirin, wabil khusus keluarga sahibul bait. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Ahad ini tanggal 17 Syawal 1446 Hijriah, tanggal 15 Februari 2025, Allah Ta'ala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat hadir mengikuti pengajian Fathul Mu'in, yaitu syarat-syarat azan dan qomat. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Walal mu'alif rahimahullah. Wa syurito fihima, dan disyaratkan fihima pada keduanya, yaitu pada azan dan qomat. Syaratnya itu tartibun. Tertib. Apa itu tertib? Jadi bahasa Arab itu tertib dari tartib. Udah jadi bahasa kita. Tata tertib, ada kan tata tertib, tertib. Ya. Artinya berurutan, kalau bahasa kita tertib berurutan. Ya. Enggak boleh. Ya, yang kedua sebelum yang pertama, itu berurutan. Tertib itu yaitu bil azan wal qomat. Tertib yang dimaksud tertib mengucapkan azan secara tertib, urut. Jadi mau ngertiin arti tertib itu urut seperti yang telah diketahui. Urutan maksudnya bukan urut. Ya, tukang urut ya, pegal diurut. Bukan urutan. Urutan yang sama-sama kita sudah kenal, urutannya seperti itu. Demikianlah sebagai ittiba. Nah ini maksudnya demikianlah, mana dalilnya gitu, mana dalilnya orang azan syaratnya mesti tertib. Nah karena ittiba mengikuti Rasul gitu ya. Ittiba itu mengikuti perbuatan Rasulullah. Perintah azan berurutan. Itu maksudnya, itu dalil. Ya. Demikianlah sebagai ittiba, orang nggak ngerti. Demikianlah sebagai ittiba, apa maksudnya itu? Artinya tertib itu dalilnya adalah ittiba, mengikuti ajaran Rasulullah, itu ittiba. Nah sekarang mafhum mukhalafah. Jadi sesuatu bisa kita pahami melalui mafhum mukhalafah. Tadi kan tertib, urutan, berurutan. Kalau memang belum
nggak tertib, belum paham juga berurutan. Nah, dapat kita ketahui arti tertib itu dari mafhum mukhalafahnya. Apa mafhum mukhalafahnya? Fa'in akasa. Nah, ini mafhum mukhalafahnya. Apabila kalimatnya diucapkan terbalik. Jadi terbalik ini kan mafhum mukhalafahnya, kebalikannya tertib apa? Ya, kebalikannya tertib apa? Terbalik. Kalau bahasa Betawi nyungsrang. Nyungsrang. Kalau nyungsrang gimana nyungsrang? Nah, bukan dari awal ke akhir, akhir ke bawah gitu, nyungsrang. Orang baca Fatihah dari waladolin akhirnya bismillah, itu nyungsrang. Nah, itu arti tertib. Apabila mafhum mukhalafahnya apabila nyungsrang. Kalau nyungsrang berarti nggak tertib. Ya. Apabila kalimatnya diucapkan terbalik. Walau nasian, walaupun lupa. Walaupun lupa di sini sekalipun tidak sengaja. Lam yaseha, maka tidak sah. Maksudnya tidak sengaja, tidak sah azan. Ya, walau nasian lam yasiha walahul bina alal muntazimi minhuma. Nah, dan boleh. Nah, di sini apa yang artinya walahu? Adzan dan qomat harus dilakukan sesuai dengan redaksi. Nah, di sini adzan dan qomat harus dilakukan sesuai dengan redaksi yang telah diatur ketentuan urutannya. Bukan begitu artinya. Tadi kan apa? Apabila disungsrang walaupun lupa maka tidak sah azannya kan begitu. Nah sekarang walahul bina. Kalau walahul bina itu artinya boleh dia melanjutkan tuh. Itu. Kalau di sini apa walahul bina? Nggak ada azan dan qomat. Nggak ada azan dan qomat itu. Walahu bagi muadzin. Bagi muadzin boleh menerusin, jadi nggak perlu dari awal, ya boleh meneruskan, tapi meneruskan alal muntazim minhuma, ya, dan menerusin dari yang apa, yang muntazim, menerusin dari yang berurutan, dari adzan dan qomat, ya. Jadi kalau seandainya tidak berurutan tuh di tengah gitu. Ya. Kalau dari awalnya berurutan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, sampai asyhadu an la ilaha illallah. Nah kan dari Allahu Akbar berurutan. Di tengahnya itu seharusnya hayya 'alas shalah, harusnya asyhadu anna Muhammad Rasulullah dibaca hayya 'alas shalah. Jadi nggak perlu diulangi dari mana tuh? Dari awal ya buang. Jadi perlu diterusin sesudah muntazim tuh. Tadi kan muntazim tuh dari Allahu Akbar, asyhadu alla kan berurutan. Nah itu yang berurutan tuh nggak perlu diulangi. Jadi yang diulangi itu sejak apa? Sejak tidak berurutan. Jadi nggak perlu diulangi dari apa? Itu maksud begitu. Nah di sini nggak walahul bina apa di sini? Azan dan qomat harus dilakukan sesuai. Ya emang dari awal memang kita ngomong begitu kan. Azan dan qomat harus sesuai dengan urutan. Maksudnya di sini kalau tidak berurutan. Kalau memang tidak berurutannya itu dari awal, ya dari awal ngulanginnya gitu maksudnya. Tapi kalau tidak berurutannya di tengah, nggak perlu diulangin dari mana? Dari awal, diulangi dari mana itu tadi? Dari mulai yang tidak berurutan. Itu maksudnya begitu. Ya. Jadi bukan azan dan qomat harus dilakukan sesuai. Nah emang dari awal memang kita ngomong gitu. Kan ada masalah nih. Masalahnya apa? Orang azan gak berurutan gitu. Gimana itu? Lihat dulu. Kalau memang gak berurutannya dari awal, ya harus diulangi dari awal. Tapi kalau gak berurutannya di tengah, nah itu nggak perlu diulangi dari awal, diulangi dari mana tuh?
Nah itu maksudnya itu. Walau taraka ba'dahuma, apabila sebagian kalimatnya tertinggal, ya. Jadi sebagiannya ditinggal oleh muadzin, atabihi, yang ketinggalan tuh yang diulang. Jadi nggak perlu dari mana? Dari awal. Ma'i'adati ma ba'dahu, serta mengulangi yang sesudahnya itu, sesudah yang ketinggalan. Jadi yang ketinggalan itu diulangi, habis setelah mengulangi yang ketinggalan baru diterusin gitu. Itu baru diterusin. Kalau ditinggalinnya sebagian dia di tengah gitu. Ya semuanya hayya 'alas shalah enggak dibaca. Kaget-kaget apa? Hayya 'alal falah, nah hayya 'alas shalah dari walaupun udah baca hayya 'alas shalah yang diulangi hayya 'alal falahnya. Yang ditinggalin hayya 'alas shalah ya. Langsung hayya 'alal falah. Yang diulangi apa itu? Hayya 'alas shalah, habis hayya 'alas shalah terusin lagi. Itu ya. Bedanya sama yang tadi, kalau yang tadi nggak ditinggalin, kalau yang tadi di apa? Nah, dirobah. Kalau yang tadi, kalau ini bukan dirobah, diapain? Tinggalin. Ya hukumnya sama juga seperti tadi. Jadi yang diulangi, yang ditinggalin. Setelah ditinggalin baru nerusin. Nah, kita baru berbicara syarat azan pertama. Apa itu tadi? Berurutan. Nah, sekarang azan yang kedua. Syarat azan dan azan dan qomat yang kedua. Apa itu yang kedua? Wila. Apa itu wila? Yaitu apa? Wila itu berturut-turut. Kalau yang tadi kan apa? Berurutan. Nah, kalau wila ini terus-terusan. Terus-terusan. Apa terus-terusan artinya? Jangan pakai ngantol-ngantol gitu. Tahu ngantol-ngantol? Habis masa ngat-ngat habis Allahu Akbar ngopi dulu, minum dulu. Terusnya ngantol-ngantol, masa nggak tahu ngantol-ngantol. Kalau yang tadi kan berurutan. Nah, kalau ini bukan berurutan apa? Terus-terusan. Kan beda antara berurutan dengan terus-terusan. Nah, kalau nggak tahu arti terus-terusan, ngartinya dengan mafhum mukhalafahnya. Apa itu tadi mafhum mukhalafahnya? Ngantol-ngantol. Nah itu mafhum mukhalafah dari wila. Apa ngantol-ngantol? Iya, kecuali kalau napas, lain dah. Napas, lanjutin. Itu nggak dikatakan ngantol. Tapi kalau pakai apa? Garuk-garuk dulu. Garuk-garuk. Kan berarti dipisah menggaruk. Ya. Ngopi dulu, baru lanjutin. Nah itu nggak ada wila. Jadi artinya wila itu terus-terusan. Jadi bahasa Arab tuh singkat. Juga kita bilang wila satu kata kan. Nerang ini apa tuh? Panjang apa tadi itu? Terus-terusan. Nah terus-terusan masih nggak paham juga kan? Apa kita bilang tadi? Jangan ngantong-ngantong. Iya. Jangan pakai berhenti-berhenti. Ya, tapi kalau berhenti hanya sekedar apa? Ngambil napas. Nah itu wila namanya. Baina kalimatiha, antara jumlah-jumlahnya. Arti kalimat tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, kata demi kata. Maksudnya bukan kata, per kalimat. Ya, coba Allahu Akbar itu kan bukan per kata, per jumlah. Allahu mubtada, Akbar apa? Akbar bukan artinya Allahu, lama lu Akbar bukan. Nanti Allahu Akbar dibaca sekaligus. Nah itu habis itu mau lanjutin lagi dia apa? Ada jeda, gitu ya. Ada jeda baru lanjutin lagi Allahu Akbar. Ada jeda lanjut lagi. Nah itu namanya tidak ada wila. Naam, akan tetapi la yadurru yasiru kalamin. Nah tapi kalau la yadurru tidak mengapa. Tidak mengapalah, nggak usah pakai lah ya. Tidak mengapa gitu, tidak mengapalah. Ada lahnya. Tidak mengapa, nggak apa-apa. Kalau yasiru kalamin, nah dipisah dengan apa? Ya, tidak mengapa diselai.
disela-selain, dipisah lah tadi itu, dipisah dengan sedikit bicara, ya. Sukutin gitu juga dengan sedikit apa, diem, ya. Tapi sedikit, sejenak, jangan lama-lama. Walau amdan, walaupun dipisah dengan kata-kata sedikit tadi dengan sengaja nggak apa-apa, asalkan jangan terlalu lama. Baik, nah itu tadi syaratnya cuma 2 azan qomat. Yang pertama apa tadi? Yang pertama tertib, yang kedua apa? Apa tadi itu? Sambung menyambung menjadi satu. Itu NKRI. Sambung menyambung jadi satu. Baik. Kemudian kita lanjut. Kalau yang tadi itu syarat, kemudian sekarang sunnah. Apa yang disunnahkan ketika azan? Ya. Wa yusannu ayyahmada sirran idza atosa. Dan disunnahkan apa? Ya, mengucapkan alhamdulillah sirron. Ya, artinya tidak terdengar oleh orang lain, cukup yang dengar dirinya sendiri. Ya, artinya muadzin ya. Iza atosa, jika memang dia apa? Ya, bangkis. Ya. Jadi kalau pakai sin ada titiknya, atosha itu haus. Artinya apa? Haus. Tapi kalau atosa sa nggak ada titiknya, itu namanya apa tadi? Bangkis. Dia orang azan nih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar loh. Bangkis, cis, ya, bangkis. Kan orang bangkis sunatnya apa? Alhamdulillah. Nah, jadi alhamdulillah masih tetap disunahkan. Ya. Tapi jangan apa? Nah, tadi kan katanya nggak boleh diselingi tuh. Mana tadi? Wila, kan wila itu nggak boleh diselingi kan? Iya kan? Maksudnya itu berkenaan dengan itu. Boleh nggak orang sedang azan berbangkis? Antara kalimatnya diselingi dengan apa? Alhamdulillah, kalau memang dia apa? Bangkis. Boleh nggak? Boleh gitu ya. Nah ini nggak dikatakan apa tuh ninggalin wila. Asalkan bacanya apa? Tidak keras. Itu kalau bangkis mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau ada orang lagi azan, ada orang bisa salam, Assalamualaikum, ya, dia lagi azan. Nah jangan jawab Waalaikumsalam, terusin azan. Nah berarti di sini sudah ninggalin wila. Ya kan tadi syarat yang kedua wila. Ya kalau diselingi dengan alhamdulillah tadi nggak ada masalah. Kalau dibangkis. Tapi kalau diselingi dengan apa? Menjawab salam. Nah jangan. Nah jadi ditunda jawabannya itu ntar setelah selesai azan. Kalau udah selesai azan baru cari. Tadi yang waktu saya azan yang beri salam siapa itu ya? No. Waalaikumsalam. Wah gitu. Jangan jawabnya di tengah-tengah apa? Yuk akhirah ditunda. Jawabannya itu raddu salam ditunda. Tasmitil atis. Nah kalau yang tadi kan alhamdulillah orang yang bangkis. Nah kalau orang yang dengar apa tuh? Orang yang dengar bangkis mengucapkan alhamdulillah. Ente dengar. Nah itu namanya apa tuh? Tasmit. Doain gitu ya, apa doainnya? Ya. Doanya apa? Ini kan orang bangkis, ini dibilang alhamdulillah. Ente harus ngapain? Nah, gimana bacanya? Atau aja yang jawab. Bang baca. Hah? Ya yarhamukallah. Nah, itu namanya tasmitul. Nah, kalau tasmis jangan tunda. Sama seperti apa tadi? Ya. Jadi tasmitul atis mendoakan orang yang bangkis dan menjawab salam itu nggak boleh dilakukan di tengah-tengah azan, ditunda nanti setelah selesai. Ya. Tapi kalau alhamdulillahnya orang yang bangkis, nah itu nggak apa, nggak perlu ditunda. Yarhamukallah, itu namanya tasmitul atis. Ditunda tuh ilal faragh sampai selesai azan. Tuh sunat azan.
Kemudian sunat azan berikutnya jahrun. Oh, suaranya apa? Keras. In azana au aqoma li jamaatin. Kalau azannya dan qomatnya untuk jamaah. Nah kalau dia sendiri nggak usah keras. Ini kan walaupun inti sholat sendirian kan disunatkan azan sama qomat. Cuman bedanya kalau sendiri azannya pelan aja, qomat pelan. Nah kalau untuk jamaah baru sunatnya apa? Keras. Nah bagaimana kerasnya itu? Yang bagi isma'u wahidin jami'a kalimatihi. Yang bagi isma'u wahidin jami'a kalimatihi. Apa itu artinya itu? Ya, siogianya semua kata-kata ucapan dalam azan qomat itu dapat terdengarkan secara keseluruhan oleh satu orang. Ya. Ya. Jadi semuanya itu kata-kata tadi didengar oleh jami kalimatihi, didengar oleh satu orang. Artinya yang azan itu bukannya yang dengerin cuma satu. Ya, jadi semua kata-kata yang diucapkan oleh muazin tadi, semua kata-kata didengar oleh apa? Ya, wahidin jami kalimati. Ya, kalau umpamanya ada orang banyak, yang satu hanya dengarnya Allahu Akbar, yang satu dengarnya apa? Hanya apa? Ya, asyhadu alla ilaha illallah gitu. Yang satunya hanya dengar asyhadu anna Muhammadan gitu. Nah itu bukan begitu artinya. Ya, jadi semua kata-kata azan didengar oleh apa itu? Oleh orang. Ya, paling sedikit yang dengar berapa orang? Satu. Jadi artinya apa? Jadi jangan sampai orang azan itu setiap orang hanya dengar apa? Yang dia itu yang dengar hanya Allahu Akbar yang didengar. Yang satunya apa? Asyhadu alla ilaha illallah gitu. Yang satunya asyhadu anna Muhammadan. Oh gitu. Jadi setiap kata-kata itu didengar. Ya, didengar oleh apa? Oleh seseorang. Baik yang dengar itu seorang atau yang dengar itu apa? Orang banyak. Jadi enggak. Artinya apa? Artinya setiap kata-kata itu keras gitu. Ya, setiap kata-kata harus apa? Ya, jadi iramanya sama keras. Ya. Nah itu apa tuh sunat azan dengan suara keras. Amal muazin awil mukim limnan itu kalau yang tadi azannya untuk sholat jamaah. Adapun orang azan dan orang qomat di sendiri, yakfihi isma'ah nafsihi faqat, cukup yang dengar dirinya sendiri. Baik. Nah, kemudian wawaktun. Oh ini masih syaratnya orang azan. Saya ulangi, yang pertama syarat orang azan tertib. Yang kedua wila tadi itu, sambung menyambung. Kemudian yang keberapa jadi ini? Oh yang ketiga. Yang ketiga itu apa? Keras. Dan yang keempat sekarang masuk apa? Waktu. Duhuluhu maksudnya. Waktun artinya duhulul wakti. Li azani subhi li ghairi azani subhi. Azan bukan untuk sholat subuh. Ya. Jadi zuhur, asar, maghrib, isya syaratnya itu sudah masuk waktu. Tapi kalau azan subuh boleh sebelum masuk waktu. Ya, jadi azannya 2 kali berarti. Azan yang keduanya nanti kalau sudah masuk waktu. Azan yang pertama untuk bangunin orang tidur ini. Ya, yang bangun orang tidur ini yang tidak disyaratkan masuk waktu. Li'anna dzalika lil i'lam. Ya, nah karena azan yang pertama itu lil i'lam. Oh, enggak, azan yang kedua nih. Azan yang kedua atau azan selain azan subuh tujuannya untuk memberitahu masuk waktu. Nah, kalau belum masuk waktu kan azan itu untuk ngasih tahu masuk waktu sholat. Oleh karena itu tidak boleh sebelum apa? Sebelum masuk waktu. Adapun azan subuh tadi, ya, maka boleh azan walaupun belum subuh. Bahkan sejak nisfil lail.
udah boleh azan, tapi azannya 2 kali. Nanti kalau udah masuk waktu azan yang kedua. Jadi yang pertama fungsinya itu bukan untuk ngasih tahu masuk waktu, ya, supaya bangunin orang tidur, sholat tahajud. Nah kalau di sini kan belum nih, belum disosialisasikan namanya, ya, belum di. Kalau sekarang belum disosialisasikan udah dipraktekin, nah orang bingung. Ini azan apa nih? Azan apa nih? Kan belum subuh udah azan. Gitu. Jadi harus disosialisasikan. Ya. Kalau kita ini dulu namanya tarhim. Benarnya bukannya disunatkan tarhim, azan bukan tarhim. Ya arhamar rahimin irhamna, itu. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin, ya. Irhamna. Nah itu namanya tarhim. Jadi ganti daripada azan pertama. Sekarang tarhim pun udah nggak pernah terdengar lagi. Ganti dengan apa? Kaset. Jadi baik tarhim ataupun azan hanya sebatas azan, udah habis itu udah tutup. Nah kaset kan terus-terusan di ngoce. Ya, sampai azan subuh. Nah itu bukan membangunin orang tidur, tuh bukan ngebangunin orang tidur supaya sholat tahajud, itu bangunin orang tidur supaya dengerin kaset. Kan tujuannya tadi bangunin orang tidur supaya apa? Sholat tahajud. Nah kalau kaset terus-terusan ngencer, tahu ngencer? Sampai azan masih ngencer aja. Nah, itu bukannya orang suruh sholat tahajud, tuh suruh apa? Dengerin kaset. Kalau saya di kampung saya dah ajarin, kalau nggak tarhim nggak azan, ya. Subhanallazi apa? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amantana wa ilaihin nusur. Ya. Waktu sekarang menunjukkan jam sekian. Waktu subuh jam sekian. Nah, berarti waktu subuh kurang sekian menit. Wassalamualaikum. Udah begitu. Kan yang kita mau tahu memang itu doang kan. Pokoknya itu doang. Sekarang jam berapa? Subuh jam berapa? Dari mulai sekarang sampai azan subuh kira-kira 40 menit lagi. Udah. Ini mengapa lah mau ngasih tahu apa? Udah, wassalam, udah, jangan pakai setel kaset. Orang setel kaset, kalau sholat tahajud juga ganggu. Ente sholat tahajud dengerin kah ada suara berisik di masjid, bisa nggak khusyuk? Nggak bisa. Artinya apa itu? Orang Betawi bilang nyari jarum kampak hilang. Tahu nyari jarum kampak hilang? Kan jarum murahan, yang dicari yang murahan, bahkan yang hilang bukan apa? Kapak. Iya. Pokoknya mau bangunin orang, nah bangunin orang suruh dengerin lo. Orang bangunin supaya mereka sholat tahajud, begitu maksudnya. Cukup begitu. Sekarang jam sekian, waktu subuh jam sekian. Dari mulai sekarang sampai subuh kurang berapa, terserah. Anda mau setengah jam, 40 menit. Gitu. Nah di sana di masjid sholat macam-macam. Ada yang banguninnya sebelum setengah jam, ada yang sebelum 1 jam. Yang penting kasih tahu, jadi orang tahu tuh. Sekarang jam sekian, nah, ya dari subuh jam sekian. Dari sekarang sampai ini sekian menit lagi, kasih tahu. Ya orang sih yang udah biasa sih sebetulnya, orang yang udah biasa bangun, walaupun udah biasa bangun, udah ada korinnya yang bangunin. Tahu korin? Jin. Ente setiap ente punya jin korin. Nah kalau jin korinnya sama seperti ente, nah akhirnya kebablasan. Jadi jin korin itu nggak semuanya sama. Nah, ada yang jinnya bagus, sebelumnya tarhim udah dibangunin. Ini bagi orang yang nggak, ini jinnya nih males nih. Baik, tadi azan ya. Wasunah taswib adalah, nah disunahkan taswib 2 kali. Apa itu? Nanti akan ada li azanai. Nah ya, nah, harusnya bukan li azanai nih. Kalau di Saudi ini taswib itu azan yang kedua.
Kalau adzan pertama yang bangunin tuh nggak ada tasbih, ya. Adzan yang pertama tuh yang bangunin nggak ada tasbih. Yang tasbih itu yang apa tuh? Yang adzan yang mau masuk waktu, yang masuk waktu. As-shalatu khairun minan naum marratain. Ya, bukannya dua-duanya. Sebab kalau dua-duanya nanti orang nggak bisa bedain. Ini azan yang pertama, yang kedua nih. Jadi harusnya apa tuh? As-shalatu khairun minan naum, azan yang kedua. Jadi kalau kita nggak ada as-shalatu, nah ini berarti azan pertama. Sebab kalau di sana nggak pakai ada kata-kata sekarang jam sekian, waktu subuh jam sekian, nggak ada, cuman azan doang. Nah kalau dua-duanya pakai as-shalatu khairun minan naum, nanti bisa-bisa orang sangkanya apa? Azan subuh. Wa yusawibu li azani faitati subhin wa kuriha li ghairi subhin. Nah sekarang ada orang bertanya, tadi kan as-shalatu khairun minan naum untuk salat subuh adaan, ya, adaan, ya, bangunin orang. Nah sekarang ente mau qadha, ya, mau qadha salat subuh, ya, apakah mesti harus mau azan harus as-shalatu khairun minan naum? Ya, paham enggak? Kalau yang tadi kan bangunin orang, ya. Nah kalau orang sholat qadhaan kan pribadi masing-masing. Ditunaikannya pun kadang-kadang bukan waktu apa? Waktu subuh. Azan tetap walaupun qadha, azan tetap sunat. Karena kalau azan qadha subuh apakah mesti sholatu khairun minan naum? Nah ya, nah, jawabannya nih. Wa suwiba li adzani faitati subhin. Tuh. Tetap juga katanya. Jadi ente mau qadha salat subuh, ya kan disunatkan adzan, maka tetap juga disunatkan apa? Nah, gitu. Wa kuriha li ghairi subhin, dan makruh baca as-shalatu khairun minan naum kalau bukan apa? Nah, jadi ini kekhususan apa salat subuh. Karena kan biasanya orang tidur tuh subuh, masih zuhur tidur, asar tidur, maghrib tidur, isya tidur, ya. Jadi yang ada tidurnya biasa apa? Subuh. Baik, kemudian lanjut. Apalagi disunahkan azan. Tarji'. Apa itu tarji'? Ya. Ayatia kalimatai asyhadataini marrataini sirran. Oh. Ayatia bukan mendatangkan. Ya. Ya, mengucapkan itu ayatia, mengucapkan dua kalimat syahadat dua kali, sirron, ya. Apa itu sirron? Ya, pelan. Nah kemudian nanti baru apa? Keras, ya. Muadzin, ya. Jadi muadzin disunahkan tarji'. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar, baru asyhadu an, keras, ya. Jadi sebelum keras ngapain dulu? Sir, nah, ya, gitu. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasul. Oh, baru keras. Nah itu namanya apa itu? Tadi, ya. Muadzin, ya. Jadi ayatnya artinya mengucapkan pelan dua kalimat syahadat. Artinya menurut penilaian umum, nggak ada kata-kata mulai kalimat, ya. Apa ini sini pelan, maksudnya dia mau ngasih tahu apa artinya pelan mungkin ini, ya. Dua kalimat syahadat artinya menurut penilaian umum orang yang dekat padanya. Oh, ya. Maksudnya dia mau nerangin apa itu yang dimaksud dengan apa? Pelan itu. Apa itu pelan? Bihaisu yusmi'u man quruba minhu. Arti pelan itu yang dengar hanya orang yang dekat doang. Urpan menurut adat tidak perlu orang banyak mesti apa? Mendengar. Nah kalau yang jahronnya, nah tadi itu yang jahronnya yang memang disunahkannya harus orang pada dengar. Adapun yang ini nih yang dikatakan tarji ini tidak perlu didengar oleh orang lain, cukup dirinya sendiri atau orang yang dekat dari dia aja yang denger gitu. Nanti yang itu yang baru keras. Nah dari mana dalilnya tarji ini? Lili tiba.
dalilnya apa tuh ya? Artinya ittiba, sebagai ittiba Rasul, maksudnya mengikuti sunnah Rasul ya. Wa yasihu bidunihi, dan sah tanpa apa? Tarjih. Makanya tadi kan sunat. Ya sunat, kalau seandainya nggak dikerjain sunat ya tetap azannya apa? Sah, tapi apa? Sayang-sayang atau dapat pahala ini nggak dapat gitu maksudnya. Walaupun tanpa tarjih sah, tapi sayang-sayang, apa sayang-sayang? Sayang-sayang dibuang, harusnya dapat pahala apa? Kagak dapat. Apalagi sunnah. Wa ja'lu musabbihataihi bisimakhaihi. Apa itu? Sunnah meletakkan dua jari, ya. Meletakkan dua jari, ya. Telunjuk. Nih, namanya apa? Banyak nih, yang bilang sababah, ada yang bilang musabbihah. Ya, musabbihah. Karena orang bertasbih kan gini. Pakai tasbih yang ini, yang gitu. Jadi boleh sababah, boleh. Sunnah meletakkan telunjuk, ya. Dua telunjuk. Telunjuk kanan di kuping, di apa? Lubang telinga kanan, kiri. Sommahoi, tuh apa tuh sommahoi? Jari telunjuk tangan pada masing-masing lubang telinga. Ya, betulnya bukannya apa? Bukannya apa tadi? Bukannya dua jari telunjuk, bukan. Ya, ujung. Nah kalau jari telunjuk semua. Maksudnya ujung apa? Ujung jari telunjuk, nah, dimasukkan ke mana? Ke lubang telinga kanan dan kiri. Pil azan. Kalau qomat nggak perlu tuh, ya. Kalau qomat tidak perlu apa? Masukkan ujung jari telunjuk. Nah, kenapa disunahkan kalau azan? Kena azan tadi kan sunahkan keras gitu, ya. Lalu pakai ini supaya menambah apa itu? Ajma' lisaut, supaya apa tuh? Supaya lebih mengumpulkan suara. Kalau pakai ditutup, pakai ujung jari lebih mengumpulkan suara. Tuh. Qala syekhuna, ya guru kita. Siapa guru? Yang bilang guru kita, guru saya yang Zainuddin Al-Malibari, yang ngarang Fathul Mu'in. Guru saya berkata, siapa gurunya? Ibnu Hajar Al-Haytami. In aroda ropo saut. Nah, disunahkan apa itu? Ya, masukin ujung jari kalau memang mau ngajak, mau apa itu? Kalau memang dia mau ngeraskan doa. Nah, kalau ente azannya sendiri, maksudnya aja, oh ya Allah, solo ya Allah begini. Ya. Sunat ini kapan nih? Kalau ente ingin azan untuk apa? Mau ngerasain perlu gini. Kalau azan sendiri nggak perlu, ya. Gitu. Ya. Baik, itu kata guru kamu. Beliau meneruskan penjelasan. Siapa beliau? Guru tadi itu Ibnu Hajar Al-Haytami. Kata guru saya lagi, wa in ta'adzarat yadun ja'alal ukhra. Nah, seakan-akan ini pertanyaan. Kan tadi katanya sunatnya apa? Masukin apa? Ujung jari telunjuk. Nah, kalau seandainya ininya cantengan gimana? Tahu cantengan? Kan sakit masukin. Kalau ininya cantengan, yang lain gitu. Jadi kalau dia sehat pakai ini. Tapi kalau ini sakit pakai apa? Yang lain gitu. Itu. Wa in ta'adzarat yadun. Apa itu? Apabila sebelah tangannya berhalangan. Berhalangan. Ya, kata jari, maaf ya, gue nggak bisa nih. Kata jari tuh ngomong. Ya. Kenapa? Gue lagi apa? Jantengan. Ja'alal ukhra. Nah, maka apa itu? Ya. Maka tangan satunya lagi tetap melakukan, maksudnya ganti ujung jari yang lain. Ya. Ausapah. Nah, tadi kan ujung apa tadi?
Sababa tadi ujung telunjuk. Nah kalau sababa itu kalau yang berhalangan itu justru dari telunjuknya, ya, iya sama juga seperti tadi. Sunnah ja'lu ghairiha min baqiyat tasawuf. Ujung jari yang mana aja deh. Ya. Jadi kan pertama ujung jari telunjuk itu. Kalau ujung jari telunjuknya apa tadi itu? Cantengan, ya, maka ujung jari yang lain. Baik, kemudian kita lanjut masih, ya. Wa sunna fihi ma fil azan wal iqamah qiyam. Sunnatnya berdiri, ya. Wa ayu azina ala maudhi'in alim. Dan azan itu di tempat yang lebih tinggi. Nah ini dulu sebelum ada pengeras suara. Jadi hukum itu bisa berubah. Jadi nggak selalu hukum itu selalu aja, ya. Ini kan ini belum ada pengeras suara. Kenapa disunahkan azan dari tempat yang makanya ada menara tuh. Jadi menara masjid itu kan ada menara. Itu fungsinya azan naik ke atas. Ya, gitu naik ke atas menara supaya apa itu? Suara kedengaran mana-mana. Nah kalau sekarang udah ada pengeras suara, masa yang muadzin harus naik ke atas? Hah? Jadi yang naik ke atas apanya? Baik itunya, somboknya di atas, orangnya tetapnya di bawah. Iya. Maudhi'in alim, ya. Tuh. Walau lam yakun lil masjid manarah. Tuh, kalau seandainya masjid musola nggak ada menaranya, naiknya kemana jadinya? Masa ke atas genteng? Ya, pokoknya masjid sama musola yang agak tinggi ya ke atas. Tuh. Wasunna bisathihi, bahkan kalau nggak ada menara naiknya kemana? Ke atas. Nah kalau di Arab nggak ada genteng, namanya apa di atas kalau yang ada genteng? Dak. Masa genteng, genteng ini naik merosot, bisa jadi jatuh itu naik ke atas genteng. Udah genteng di atas dak, ya. Kalau nggak ada apa? Menara. Nah kalau memang nggak ada menara, adanya genteng, supaya terdengar keluar gimana? Di pintu. Azannya di mana? Di pintu kan. Kalau azan di pintu lebih kedengarannya lebih apa? Lebih meluas ketimbang kalau azannya di mana? Di dalam masjid. Seandainya nggak ada tempat tinggi, nggak ada menara, nggak ada dak, maka azannya di mana? Di depan pintu, ya. Baik. Nah kemudian dilanjut. Sunat berikutnya istiqbal. Artinya istiqbal menghadap apa? Kiblat. Wa kuriha tarkuhu. Nah, dan apa itu? Dan makruh apa? Tarkuhu. Apa ya? Meninggalkan. Meninggalin ngadap kiblat. Dan kalau tidak menghadap kiblat hukumnya makruh. Dan makruh tidak menghadap kiblat begitu. Apalagi sunat berikutnya tahwilu wajhihi, ya. Nengok, menoleh, ya. Menoleh, nengok, tapi muka, pala, ya. Jangan sampai badan ikut-ikut. Jadi yang sunat apa? Gitu. Jadi jangan gitu sambil dadanya tetap ngadap kiblat. Jadi yang menoleh itu hanya apa? Mukanya. La sodr Pihima pada hayya ala sholah hayya ala falah. Marratan fi hayya ala sholah, marratan hayya ala. Jadi hayya ala sholahnya di mana? Ke kanan. Hayya ala falah kemana? Ke kiri. Suma yuradu wajhahu lil kiblah. Setelah ngadap kanan, balik lagi ke kiblat. Nanti baru apa? Kiri, balik lagi kiblat. Nah. Simalan kiri. Pi hayya alal falah. Jadi hayya alal sholah ngadap kemana? Ke kanan. Hayya alal sholah kanan kan? Kiblat dulu gitu. Ya baru hayya alal sholah kanan begitu. Jadi jangan digabung. Hayya alal sholah gitu. Dia masih begini nih. Hayya alal sholah gitu. Balikin dulu ke kiblat baru hayya alal sholah yang kedua. Ya. Hayya alal falah nih, hayya alal falah gitu kan.
balikin lagi, ya, baru khayalan, oh tanggung nih tanggung, digabung aja dah, ya. Ke kanan sekali gitu, harus balikin dulu ke kiblat, baru balik lagi. Baik. Walau li adzanil khutbah, walaupun azan khutbah Jumat maksudnya, kan azan khutbah itu azan yang kedua kan. Kalau azan pertama udah jelas ke kanan ke kiri tadi. Kalau azan yang kedua pakai perlu nggak gitu? Gitu. Azan Jumat kan, azan Jumat ada 2 kali azan. Nah yang pertama kan masuk waktu, udah jelas saya ala sholah ya al-falah kepada nengok kanan kiri. Nah sekarang pertanyaannya azan yang kedua, ya kan katanya ala al-falah itu ke kanan kiri supaya orang pada tahu. Nah sekarang kalau orang udah mau khutbah kan semuanya udah pada kumpul, apa perlu juga nengok? Perlu nengok nggak yang kedua nih? Jangan jawab dulu ini ya jawabannya. Iya, nah kalau ente udah jauh ya udah nggak saya terusin, udah tahu udah nggak saya terusin. Yang maksudnya, jadi kata-kata ini sebagai jawaban gitu atas orang yang kalau memang disunatkan nengok kanan kiri, azan yang kedua pakai nengok kanan kiri enggak gitu. Nah ini jawabannya itu. Apa jawabannya? Walau li azanil khutbah tuh, walaupun tuh. Jadi tetap disunatkan nengok kanan kiri walaupun untuk apa? Walau li azanil khutbah, ya. Au liman yu'adzinu li nafsihi, atau bahkan orang azan sendiri, ini bukan sholat Jumat nih, sholat biasa dia sendiri gitu. Apakah disunatkan nengok kanan kiri? Iya juga, ya gitu, walaupun sholatnya ya mungkin dia nggak mau ngajak jin kali sholat jamaah. Ya, jin jauh sono kan nggak kelihatan tuh jin. Ayo Allah sholat berarti sendiri, kan gak ada orang kok pakai nengok dulu, mungkin ada jin sono yang mau ngikut apa? Oh, kan bisa jadi, walaupun sholatnya apa? Sendiri. Wala ya tapi tupit tasbib ala nizain fina. Nah sekarang tadi kan haya ala sholah haya ala falah. Sekarang as-sholatu khairun minan naum, apakah harus nengok juga gitu? Tadi kan yang nengok apa? Haya ala sholah haya ala. Nah kalau azan subuh, sholatu khairun minan naum, apakah begini juga? Sholatu khairun minan naum. Nah ini khilaf, ya. Nizain bihi apa deh? Karena ada pertikaian. Bertikai ini orang. Karena ada perselisihan pendapat gitu. Jangan bilang perselisihan, masa ya ulama berantem. Nah, mengenai as-salat khairum naum, arti nengok kanan kiri, nah, itu ada perdebatan perbedaan pendapat antara apa? Ada yang bilang tetap harus nengok kanan, ada yang bilang tidak. Baik, tanbihun. Nah ini kok jamnya beda? Oh ya pas sama. Ya sampai sini ya. Tanbihun. Bapak ini mau berhentinya panjang ini. Ya. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan setelahnya hari raya Idul Fitri. Insyaallah. Insyaallah tanbih. Baik, sebelum kita tutup dengan Al-Fatihah, dipersilakan bagi yang ingin bertanya. Orang yang membaca Asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah, ada yang disambungkan. Asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Ya. Kalau yang tadi yang enggak Muhammadan. Ya. Muhammadan Rasulullah. Kalau itu sih bukannya tetap aja nyambung. Nah, jadi ya pertanyaannya bukan nyambung, diidghomin gitu. Nah, kalau asyhadu anna Muhammad Rasulullah berarti itu nggak nyambung, tapi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah tetap juga dikatakan nyambung, cuman apa? Ya. Dalnya nggak dimasukin apa? Nah, iya roh. Ya. Sebetulnya yang tajwid itu kan Al-Quran. Tajwid itu apaan? Al-Quran. Yang ada tajwidnya, maksudnya azan ada tajwidnya. Ya, nah, cuman
enggak apa nih? Enggak Abdul masa ya. Muhammadan Rasulullah itu. Jadi kita ngikutin orang yang punya bahasa. Yang punya bahasa siapa? Orang Arab. Nah, orang Arab ketika ada tanwin sama ro Muhammadan atau ro Muhammadar. Nah, iya. Ya. Jadi pertanyaan, apakah orang azan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sah enggak? Ya tetap sah. Cuman enggak apa ya? Enggak bagus. Nah, kan orang Arab Muhammadar Rasulullah. Ya. Ya. Sama itu seperti orang ceramah kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Muhammadin. Ya. Memang ada orang Arab kalau dia mau berhenti tanwinnya dibaca. Muhammadin kan gitu. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Memang ada orang Arab ketika dia mau wakaf tanwin dibaca. Ya, ente ngomong Arab tuh ngomong kita. Ente bicara Arab atau bicara kita? Arab. Nah kalau Arab ngikutin Arab. Ada orang namanya Muhammad. Muhammadun. Kira-kira yang namanya Muhammad nengok kah dipanggil itu? Iya, walaupun kalau di tengah-tengah Muhammadun Rasulullah, kalau mau wakaf Muhammad masih Muhammadun. Zainab, ada orang perempuan namanya apa? Zainab, baca mau Zainabun. Kalau kita mau ngucapin bahasa Arab harus ngikutin apa? Orang Arab, walaupun itu nggak ada istilahnya tajwid harus ngikutin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Padahal guru tuh kiai tuh gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu dan Muhammadin. Nah orang namanya Muhammadun. Zainabun, Muhammadun. Jadi kalau wakaf harus diapain? Ya wakaf berhenti disukunin. Iya, jangan tanwinnya jangan apa? Ya. Kalau surat azan sama iqamat kayak untuk anak baru lahir atau musibah, itu apa perlu belok ke kanan ke kiri? Belok ke kanan ke kiri. Nah tadi udah dijawab. Tadi ente azan apa? Tadi apa? Ente sendiri. Nanti jadi apakah ente azan sendiri perlu nengok kanan kiri tadi? Perlu ya sama juga. Itu kan azan sendiri juga. Baik. Nah mari sama-sama kita tutup majelis kita dengan Al-Fatihah sebelum apa? Sebelum kita tutup dengan doa. Tadi kan katanya apa tadi ente tanya? Bayi. Iya. Ya kan fungsinya azan bayi. Kenapa bayi diazanin? Ya. Nah, diazanin bayi itu supaya kalimat yang pertama kali didengar oleh si bayi apa? Kalimat tauhid. Ya, makanya habis lahir azanin, jangan kalau udah bayinya udah dimandiin, kalau orang Betawi bilang udah dibedong, baru bidannya nyari, cuma apa nih mana nih azanin, ya itu udah dengar klakson itu, udah dengar klakson, nggak apa lagi rumah sakitnya di pinggir jalan. Jadi pas lahir langsung azan, dan yang azan nggak mesti harus orang laki, siapa aja yang ada di situ azan. Jadi nggak mesti harus siapa? Bapaknya. Maksudnya kan supaya pertama kali kalimat yang didengar suara azan. Kalau udah dimandiin, dibedong, di apa baru nyari mana bapaknya suruh azan. Nah, mari kita tutup dengan Al-Fatihah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalli ala Muhammad Rasulillah. 'Allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah
fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillah bil alamin. Saya mohon maaf langsung dulu di penutupan di ini Ni'matul Ittihad. Ya. Baik, mohon maaf. Insyaallah nanti kalau puasanya hari Sabtu, kita hari Minggunya udah mulai ngaji. Bukunya udah sama Yunan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.